di kantor gubernur itu? Bisa? Tidak bisa. Mana bisa bertani? Ya, nah, ini salah didik namanya anak ini. Salah didik. Ya, salah didik namanya. Oleh karena itu, carilah pendidikan, carilah ilmu yang nantinya bisa dipakai. Namanya ilmu yantafi'u. Kalau mati kita nanti masih ada ilmu kita. Kalau kita mengajar, namanya ilmu yuntafa'u. Apa arti yuntafa'u? Dimanfaatkan orang. Kadang-kadang buya-buya sama ya. Ya, anak yang apa katanya? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Kalau pesantren kan nggak mau gitu-gitu aja. Kalau ilmu yang bermanfaat ya untuk kita, dapat ilmu bermanfaat untuk kita. Kalau ilmu yuntafa'u, kita ada mati, ilmu kita dimanfaatkan orang lain, itu akan mengalir pahalanya kepada kita. Ya, jadi cari ilmu yang bermanfaat. Ada hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kok nak wajibatun katanya? Ya, apa hukum menuntut ilmu? Wajib atau fardu? Bukan wajib. Bukan. Walau sama tapi berbeda. Kalau wajib, fal wajibul mahkumu bisawabi kibil iqab. Itu wajib yang dihukum. Bagi orang Islam, wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, dan lain-lain. Tapi sekarang kalau tidak puasa kamu dosa tidak? Tidak. Ah, itu namanya wajib, hukum, dihukum. Ya, ya bagi orang yang jadi sekarang wajib kamu puasa, wajib zakat, wajib haji. Tapi belum fardu. Kalau fardu apa katanya? Fardu ma bifi'lihi thawab. Yang telah diperbuat, barang dalam memperbuatnya berpahala dan meninggalkannya berdosa. Kapan? Kita contohkan aja. Kalau kita niat membaca niat sholat maghrib, apa lafadznya? Coba, usolli fardal maghribi. Boleh tidak ditukar? Usolli wajibal maghribi salata. Ada yang tukar itu? Enggak, bacanya apa? Usolli. Karena fardu itu tidak boleh dulu, tidak boleh kemudian. Pada waktunya harus dilakukan. Itu fardu namanya. Jadi nuntut ilmu itu fardu. Pada waktunya fardu. Kalau tidak berilmu, dosa. Itu bukan hanya ilmu akhirat, ilmu dunia juga gitu. Tanam cabai, tanam jagung, ya, tanam jagung. Kalau tidak berilmu, dosa. Tanam jagung. Kemudian tiap-tiap batang jagung itu dikasih 5 kilo pupuknya, biar banyak buahnya nanti terbesar. Gimana? Dosa? Dosa, mubazir itu. Karena tidak berilmu. Apalagi ilmu akhirat. Sholatnya tidak berilmu. Kapan dia sholat? Di situ wajib ilmunya. Kalau belum, enggak. Kalian sekarang wajib haji enggak? Enggak. Fardu enggak haji? Belum kan? Kalau enggak belajar haji, dosa enggak kalian? Kalian sudah belajar haji semua? Belum. Kelas 1 mungkin belum ya. Berdosa kalian sekarang? Tidak. Kenapa? Belum kerjakan. Tapi tahun ini saya naik haji Pak. Oh ya, boleh. Ikut manasik haji besok ya. Tidak sempat dong Pak. Oh, wajib menuntut ilmu fardu. Iyalah Pak, saya akan belajar, saya akan ikuti nanti. Ya, pergi haji saya dulu Pak. Pulang dari haji saya pasti belajar haji. Gimana? Dosa? Pergi haji dia macam-macam kerjanya dalam haji itu. Ya, wajib ini lagi, wajib dam lagi, wajib hadiah segala macam. Dosa lagi. Ya,
pulang haji dosa. Jadi kapan waktu kita itu? Ya, itu namanya fardu. Jadi menuntut ilmu itu wajib, katanya fardu. Faridotun, fardu. Arti fardu berdosa. Ilmu apa yang fardu yang berdosa itu kita? Ilmu yang nanti akan kita perlukan. Kalau apa kita kerjakan nanti harus berilmu. Berumah tangga harus berilmu. Dengan ibu bapak harus berilmu. Dengan guru harus berilmu dan beradab. Itu maksudnya. Oke, jadi oleh karena itu kita nih ya sebagai orang beriman ikuti apa yang sudah ditunjukin, yang telah diajarin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Asal disebut Muhammad, rughima anfu rajuli, rompong hidung seseorang, bodoh bangetlah dia. Disebut namaku di sisinya, dia tidak baca selawat kepada ya. Anak-anakku sekalian, ini penting sekali. Ibaratnya kalian sudah ada wadahnya, sudah ada tempatnya, sudah ada masukannya, udah ada ilmunya. Tapi kalau tidak diikat, tidak ditutup, nanti tumpah dia. Ya, itu maksudnya. Apa yang saya sampaikan, ilmu kalian supaya ada gunanya, ikuti pandangan tentang itu. Ya, kita dalam hidup ada visi, ada yang kita pandang akhir, apa nanti tujuan akhir kita. Jangan asal belajar, tidak bisa. Belajar itu memang ada tujuan, baru ada semangat. Kalau tidak ada tujuan, tidak ada semangat belajar. Sama dengan kami dulu, waktu Buya dulu belajar gitulah. Orang belajar pula awak, ngaji orang ngaji pula awak. Kemana yang kata Datuk di terletak bulu tu. Memang ngaji kaiti itu, yo tim yang ngajak dia. Kalau tak ada orang ke mandi mai di rumah di kampung katanya. Tukang mandi mai, tukang doa tak boleh. Anjing. Anjing. Padahal Datuk tu. Itu sinisnya dulu. Ya, tidak ada kerjaan kok di kampung. Kerja apa? Ya sekolah orang ke kayu tiris, pergi ke apa namanya itu ke Payakumbuh, pergi ke sana. Itulah model kami dulu. Ya, tidak ada pandangan ke depannya. Tapi alhamdulillah dalam 1000 1 2 ada yang jadi. Itu aja. Mungkin di level Buya pada masa Buya di kampung Buya itu ya. Tidak salah rasanya saya. Yang buat sekolah itu hanya 2 aja. Buya Jamarin, ya, di Kutu. Kita lagi. Tidak ada masa Buya. Ada sekarang mati semua. Sekolah belum dibuat lagi. Dia belum ngajar, dah mati semua. Tidak berapa orang yang tinggal lagi. Ini coba. Mungkin dalam 1000 hanya 1. Jadi kalian jangan begitu. 100 hendaknya 500 yang jadi besok. Itu yang saya minta. Oke, 100 kalian nanti bisa jadi 200. Itu jadi semuanya. Dan itu hal yang mungkin. Kalau lazim pasti ya tidaklah ya. Asal kalian berusaha sampai ke sana. Ya, di sini dimanapun lah belajar itu harus ada yang dicontoh. Kalau sahabat-sahabat Nabi belajar dengan Nabi, yang dicontohnya siapa sih? Nabi. Bagaimana pandangannya dengan dunia, bagaimana cara kehidupannya, orang lihat pada beliau. Kalau Nabi mengatakan, dengar kata-kataku, perhatikan apa yang perbuatanku. Yang aku buat olehmu. Yang aku larang, hentikan oleh. Tapi orang ahli filosof, ahli falsafat, otaknya berpikir terus itu. Tapi katanya begini, dengar kata-kataku, jangan perhatikan diriku. Jangan lihat diriku katanya, tapi kata-kataku ini semuanya baku, ilmiah. Bedanya itu. Jadi di sini tentu ada juga bagaimana maunya kalian. Guru kalau di pesantren ini tanpa cacat 1 tahun aja jadilah. Itu sudah keromah.
kita di kampung hidup tidak ada salah oleh orang kampung, itulah keramat itu. Jarang yang tidak begitu. Kalian guru bergelimang dengan kalian siang dan malam, masa tak ada salah nampak? Tapi ada yang tidak, itu sudah luar biasa. Jadi seharusnya kita jadi guru seperti ini. Yang guru lepas itu, guru-guru kontrak itu, pagi ngajar setengah hari, pulang kampung mau apa-apa kerja. Jadi murid tak mencontoh. Kalau di sini jadi contoh guru. Kalau guru tak bisa jadi contoh, ya tentu tak mungkinlah dia jadi guru di pesantren. Jadi oleh karena itu kalian ikutilah alur yang sudah kita tentukan. Jadi pesan kami yang pertama, kalian pulang dan berakhlaklah akhlak yang baik. Jabaran daripada visi kita pesantren Al-Munawwarah itu sudah kalian baca terus. Kita menjadi manusia yang beriman dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, melaksanakan amar ma'ruf nahi, menjadi pemimpin yang jujur dan bertanggung, terakhir berakhlak mulia dan jadi panutan bagi umat. Itu konsep kita. Kalau lepas dari pesantren, tidak satu pun yang itu kalian dapati, tidak ada guna pesantren. Arang habis, besi binasa. Tidak ada guna kok. Iman dan takwa ada dalilnya. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa namanya. Terus apalagi? Menguasai ilmu pengetahuan. Yarfa'illah utul ilma darajat dan lain-lain. Apalagi? Menjadi amar ma'ruf nahi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil. Apalagi? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil tanhauna dan lain-lain. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir fa illam yastati' fa illam yastati'. Semuanya amar ma'ruf nahi. Kalau kita lihat yang mungkar tidak kita tegur, berarti kita ikut bersama. Ya, yang keempat apa katanya? Jadi pemimpin yang jujur dan bertanggung. Kullukum ra'in wa kullukum ar-ra'iyah. Terakhir, berakhlak mulia dan jadi panu. Apa dalilnya? Innama bu'istu liutammima, tak ada lagi yang lain. Saya diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak mulia. Salah nggak visi kita? Salah nggak tujuan pendidikan kita? Nah, nasional juga begitu, membentuk manusia beriman, bertakwa, kreatif, mandiri, sama. Kita lebih mendalam lagi, lebih jabar lagi. Nah, jadi tidak salah, jangan kita salah titik. Itu tujuan utama kita. Kemudian kalian ada yang 1, 2, 3, paling lama mungkin baru 6 tahun dalam pendidikan. Tidak ada pesantren sejak dulu dong, kecuali pesantren yang modern-modern sekarang ini. Ya, yang 6 tahun tuh tidak ada itu, tidak ada. Sejak dulu loh, dulu belajar agama aja. Tidak ada belajar umum, apapun namanya, termasuk tidak usah pesantren dia seperti Darun Nahdhah, Tawalid, itu 7 tahun. Umi tamat Tawalid itu di Bangkinang itu, Darun Nahdhah, ya 7 tahun. Jadi 6 tahun campur dengan umum lagi. Mana yang banyak umum daripada pondoknya? Umum, pondoknya 2 pelajaran cuma sampai jam 10:30, umum lagi. 6 tahun mau jadi apa itu? Ya, seharusnya harus 7 tahun, minimal 7 tahun. 7 tahun tuh namanya tamat kelas 7 kalau kami dulu, baru dikasih ijazah. Semua yang ada di Indonesia, tak tahu kalau di Jawa mungkin lebih, mungkin kurang, tapi Sumatera Barat, Riau, Aceh, Jambi, itu semuanya kelas 7, termasuk Medan. 7 tahun. Medan apa itu? Yang besar itu apa? Mustafawiyah, ya, yang ribuan itu muridnya. Ya, 7 tahun.
berapa umurnya kalau 7 tahun tuh baru nih? Sama. Oh, seperti Yadil Karim. Berapa lebih dari 7 tahun di sini, dan 12 tahun sih. Ya, kecil kan orangnya. Yang ketakutan, tidak kebagian lah. Ya, dapat besok tuh, nggak usah. Jadi harus 7 tahun itu apapun lah, harus belajar. Sebab struktur kita di Sumatera ini dibandingkan Jawa beda sedikit. Pernah di Jawa di pesantren Nel Fitri dulu, Ustazah Nel Fitri, diajarkan apa fikihnya Fathul Qarib, naunya Ibnu Aqil. Oh, fikih Fathul Qarib, nau Ibnu Aqil. Tauhidnya Ad-Dasuki. Oh, Dasuki. Naunya Jurmiyah. Pokoknya tidak teratur lah gitu. Ada yang tinggi, ada kadang tidak lengkap. Gitu kiai-kiai di Jawa. Pada umumnya kiai-kiai yang salafiyah itu begitu. Kalau Sumatera diatur. Kelas 1 itu matan takrib, matan bina, matan ajrumiyah, matan sanusi. Sanusi apa itu? Tauhid. Matan sanusi, matan ikan tuh enak dimakan. Kelas 2 naik levelnya Mukhtasar, Kailani, Fathul Qarib, Kifayatul Awam, dan. Naik kelas 3 ada levelnya Nahu, ya, Kawakib, masih dipakai apa? Kailani, mungkin masih Fathul Qarib atau Kifayatul Akhyar, dan sejajar. Naik lagi semua kitab sejajar. Kelas 3 udah mulai belajar usul fikih yang kecil. Yang kelas 4 semua pelajaran sudah, termasuk ma'ani, balaghahnya dan mantiknya, mustalah hadisnya, walaupun kecil ya. Nanti baru seterusnya. Kelas 4 belajar fikih, I'anah 1, I'anah 2. Kelas 5 I'anah 3, I'anah 4. Kelas 6 Mahali 1, Mahali 2. Kelas 7 Mahali 3, Mahali 4. Itu baru tamat. Itu baru tamat pesan. Harus Mahali tamat. Udah tamat belum? Tamat kulitnya. Baru kelas 7 namanya, baru ada ijazah syahadatul tsanawiyah. Buya ijazah sanawiyah, tapi dia kasih ijazah aliyah. Coba syahadatul tsanawiyah. Tamat kelas 7 sanawiyah. Coba kalau di Makkah itu sanawiyah itu lah tingkatnya udah sama dengan aliyah di sini. Ya, nah itu sanawiyah. Syahadah, ajaz juga. Begitu kata guru tuh ya. Alama alam tuka kama ajalani syekhil kiram. Saya beri ijazah kamu apa yang telah aku berikan ilmu kepadamu, sebagaimana aku diijazahkan oleh guruku yang mulia. Wa'ausikum, aku berwasiat kepadamu harus berpegang dengan ulama, berpegang dengan kitab Mu'tabarah. Wa alla yuftabawat, dia tidak boleh berfatwa ilama alama tamadau Imam Syafi'i, kecuali apa yang berpegang dengannya oleh Imam Syafi'i. Illa ma la budda, kecuali barang yang tidak dapat dah, ya enggak? Babima tamada alai ulama madzhabul arba. Kenapa? Itu pun ingkana ahlan lidzalik. Kalau dia ahli. Kalau tidak, jangan dia melewati kemampuan dia. Kata maka setuju itu kami tidak boleh malah baca kitab Wahabi. Wa an la yaqra'a kutubal wahabiyah. Tidak boleh kamu baca kitab Wahabi. Dalam ijazah ditulis li'anna radda subhatihim sa'bun, karena menolak kemuskilan mereka itu sulit, kecuali kalau sudah kita pahami gitu. Gitu, maka setuju itu. Tidak boleh. Tapi kalau lah mantap, lah paham, boleh, tidak apa-apa. Diwajibkan malah baca kitab yang lain. Tapi kalau belum jangan dulu. Begitu. Jadi bagi anak-anak saya yang tamat di sini, tidak dilarang mulai kelas 1 aja boleh pergi cari-cari kitab Wahabi, cari kitab Nasrani, cari kitab Yahudi, baca semua kitab. Kalau ada yang lain dari kita, sini. Buya, kaji kita selama ini salah Buya, bid'ah rupanya Buya, budak dolala lagi Buya, tul bid'ah finnar Buya.
Sini. Saya kelarkan balik. Saya jelaskan balik. Sebab alun tamat le ke sana bau. Kesetuju, alun. Kalau guru saya dua nasihatnya. Kalau tamat kelas 7 itu ilmunya pinjam katanya. Tahu pinjaman? Artinya apa? Balik lagi sama Tuhan, hilang lagi. Kalau tamat kelas 7, kalian tamat kelas berapa? Kelas 3 ya? Mulia Kemenak ya? Mulia Kemenak bukan mulianya Imam Syafi'i ya? Kelas 6, kelas 3 cuma mau berhenti dia masuk ekonom katanya, ada kemarin kelas 7, mana kelas 7? Kamu jadi apa? Ekonom. Coba ya, ada kelas 7 enggak? Apa kata saya kemarin? Apa kata saya? Iya, berapa belanja kamu satu hari, satu bulan dikasih orang tua? 600 ya? Kalau kamu memang bakat jadi ahli ekonomi, bisa enggak yang 600.000 kamu belanja 600.000, tapi akhir bulan uangmu jadi 700.000? Bisa tidak? Kan saya bilang kan, siapa kesetuju? Coba tunjuk tangan. Saya nggak bohong kok, nggak setuju kan? Iya kan? Tuh udah malu tuh bilang kan. Saya bilang sama dia, ya, coba. Nggak bisa jadi ekonom. Nggak usah kemana-mana sekolah ekonom. Dengan Buya aja ekonom. Buya pandai ngajar kok. Ngajar ekonom tuh